mengenai tanggal 15, ini kenapa sampai Helsinki ditandatangani tanggal 15, konflik di Aceh diselesaikan lewat perjanjian Helsinki yang ditandatangani tanggal 15, dan konflik di Papua diselesaikan juga tanggal 15 Agustus. Kenapa? Ini kan jadi pertanyaan kan, orang Aceh pasti juga bingung. Saya juga dulu tidak tahu kenapa Papua dibikin tanggal 15, dan setiap tanggal 15 Agustus di Papua orang selalu protes perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia itu. Tapi setelah saya masuk sampai di keluarganya John Kennedy, baru saya dapat dia punya jawaban. Ya, jadi saya dulu juga kan tidak mengerti kenapa perjanjian New York ditandatangani tanggal 15 Agustus. Setelah kemarin dengan Tengku Fajri bicara, Tengku Fajri bilang di Aceh mau demo tanggal 15 Agustus untuk itu masalah perjanjian Helsinki. Saya kaget, loh kok Aceh juga, saya tidak tahu tanggal berapa, saya baru tahu kalau tanggal 15 Agustus ditandatangani. Karena saya tidak baca-baca, jadi saya tidak tahu, saya baru tahu kemarin. Dan di situ saya terkejut, rupanya mereka bikin tanggal yang sama, itu seperti keinginannya Soekarno dulu. Jadi keinginannya Soekarno dulu, bikin Papua, paksa John Kennedy untuk tanda tangan di tanggal 15 Agustus. Supaya tanggal 17 Agustus sebagai hadiah ulang tahun NKRI. Itu jawabannya. Dan saya dapat dia punya dokumen surat rahasianya John Kennedy kepada Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1962. Jadi setelah mereka tanda tangan perjanjian New York tanggal 15, tanggal 17-nya John Kennedy kirim surat ke Presiden Soekarno bilang, ini hadiah ulang tahunmu. West New Guinea atau West Papua masuk sebagai bagian dari Indonesia. Dan ini hadiah ulang tahunmu. Supaya Aceh juga bisa diselesaikan tanggal 15, supaya tanggal 17 Agustus sebagai hadiah ulang tahun untuk Indonesia, Aceh bisa aman. Berarti Aceh dibuat tanggal 15 di Helsinki, disponsori oleh mantan Presiden Finlandia, siapa itu namanya yang sponsor perjanjian Helsinki itu? Iya, dia itu yang Indonesia pakai dia, pasti bayar mahal supaya giring orang Aceh tanda tangan di tanggal 15. Dan pentolan Aceh yang masuk ke situ kan, itu orang Papua bilang Yudas itu yang masuk tanda tangan itu, masa dia tidak bisa baca Helsinki isinya apa? Jadi itu orang-orang Aceh yang dikirim ke luar negeri, pura-pura berjuang jadi pejuang Aceh di luar negeri. Rakyat Aceh semua percaya siapa Malik Mahmud ke siapa yang tentang perjanjian itu Helsinki itu. Nah, strategi Indonesia ini yang untuk giring orang Aceh berunding, itu di strategi ini mereka kirim orang Aceh ke luar negeri, pura-pura jadi pejuang Aceh di luar negeri. Ujung-ujungnya nanti mereka ini yang dipercayakan untuk berdialog dengan Indonesia, melakukan perundingan, dan nanti mereka yang tanda tangan di atas perundingan itu sendiri. Jadi strategi ini yang sekarang mereka pakai di Papua. Karena di Papua ini juga kan banyak faksi-faksi politik, organisasi Papua Merdeka ini. Kecuali yang militernya itu satu. Kalau yang politiknya ini kan banyak sekali. Di Papua kan militernya cuma tentara pembebasan nasional. Cuma mereka giring untuk persatuan di Vanuatu. Ke sana terbentuklah ULMP. Bicara hutan seperti pejuang-pejuang LSM yang mengkampanye masalah HAM dan hutan. Padahal masalah Papua ini masalah dekolonisasi yang gagal, masalah politik. Bukan masalah hutan, masalah HAM. Tapi masalah politik yang gagal, dekolonisasi gagal akibat
kepentingan ekonomi Amerika untuk menguasai tambang emas di Papua dan minyak di Papua. Nah, itu yang harus dikampanyekan, bukan kampanye hutan dan kampanye HAM. Nah, jadi orang-orang ini yang pura-pura dipasang ke luar negeri, buat persatuan baru kumpul di dalam situ. Nanti ujung-ujungnya nanti bikin perundingan, ya sudah itu mereka itu ya nanti pergi perundingan sama dengan itu Mahmud ya, tanda tangan itu Helsinki itu. Jadi begitu. Explain sedikit tentang perjanjian New York itu. Kenapa Papua juga buat demo besar-besaran tentang perjanjian New York itu. Apa yang bangsa Papua inginkan dari perjanjian New York? Jadi perjanjian New York ini kenapa sampai bisa muncul? Jadi sebenarnya Belanda dengan PBB sama-sama sudah proses kemerdekaan Papua. Berdasarkan Piagam PBB pasal 73, itu di pasal 73 itu di dalam undang-undangnya PBB mengatur untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah seluruh dunia yang belum punya pemerintahan sendiri karena masih dianggap primitif. Maka itu Belanda dan PBB sendiri masukkan Papua ke dalam daftar wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri itu lewat resolusi 448. Dan Indonesia pun juga waktu itu dianggap masih primitif, belum bisa pemerintahan sendiri. Makanya Indonesia dimasukkan di dalam resolusi 491. Nanti dianggap merdeka sudah lepas, bebas itu. Timur Leste pun juga dimasukkan dalam daftar itu. Jadi Indonesia caplok Timur Leste, Indonesia salah. Malaysia pun juga dimasukkan dalam daftar itu. Papua New Guinea, Australia, segala macam, negara-negara Pasifik semua, Afrika lah segala macam itu. Jadi Papua juga dimasukkan di dalam daftar itu. Jadi Belanda punya kewajiban untuk di dalam Piagam PBB mengatur untuk penjajahnya harus mempersiapkan pemerintah atau negara sendiri buat koloni-koloninya itu. Maka itu Belanda dengan PBB sama-sama kerjasama mempersiapkan itu. Dalam proses persiapan dari tahun 45 sejak PBB dibentuk sampai nanti tahun 55 Indonesia mencoba untuk ajukan banding ke Komisi 1 di Majelis Umum PBB yang membidangi masalah politik ini. Indonesia ajukan gugatan di situ, bilang Papua itu wilayahnya mereka. Buktinya, semua negara tolak Indonesia. Orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Kamu orang Indonesia, Belanda alasannya rumputnya beda. Kalau kamu mau kuasai rumput yang hitam ini, nanti kamu dianggap sebagai penjajah baru. Jadi dia bisa dianggap sebagai kulit putih menjajah kulit hitam lagi. Makanya diplomasi Indonesia di PBB tahun 55 ditolak di dalam sidang umum PBB. Mereka ajukan lagi di tahun 56. Gagal juga. 57 juga gagal. Tidak berhasil. Nanti tahun 59 tambang Freeport di Kuba hancur, dikuasai sama Fidel Castro dan Che Guevara kasih tumbang Presiden Batista. Dan itu Freeport baru invest di Kuba 3 billion, baru tanam saham di situ. Tiba-tiba hilang begitu saja. Rockefeller pusing, Rockefeller kasih dia punya uang pinjaman untuk itu. Orang-orang yang punya perusahaan Freeport itu tidak bisa kasih kembali 3 billion. Belum berjalan, baru ekspor perdana lagi sudah hilang. Jadi mereka minta mohon kepada Rockefeller untuk kasih pinjaman lagi supaya mereka bisa, karena Rockefeller punya peta emas di Papua itu. Dulu Rockefeller punya perusahaan di Papua di namanya Nederland New Guinea Petroleum Maskapai. Sekarang diambil sama PetroChina di Sorong. Itu Rockefeller ini punya perusahaan minyak di situ namanya Standard Oil Vacuum yang sekarang rubah nama jadi Exxon Mobil gitu. Yang ada ambil di LNG Arun Aceh tapi sudah patenang keluar ganti dengan PetroChina di Arun Aceh sana. Jadi perusahaan Exxon Mobil ini punya saham di NNGPM namanya di Sorong di Papua. Itu sahamnya 40%. Terus dia punya perusahaan satu lagi di bawah namanya Pacific Investment yang sekarang jadi Chevron. Chevron ini punya saham 20%.
Jadi 20 tambah 40, 60%. Rockefeller punya saham sendiri di perusahaan minyak di Papua tahun 1926 tuh mereka bangun. Nah, jadi perusahaan ini punya peta dulu, ahli geologinya Chevron, namanya Hans, pakai pesawat foto-foto udara di Papua tahun 1933, baru dia foto itu. Gunung Grasberg dan Erzberg itu. Terus nanti tahun 36 suruh ahli geologi yang Belanda yang baru lulusan dari geologi ini suruh naik ke sana survei. Itu yang namanya Giandosi, pergi naik ke sana survei, temukan itu harta karun itu. Jadi mereka bikin gambar dari peta Grasberg dan Erzberg, dilaporkan kepada pemilik saham NNGPM di Sorong namanya itu Rockefeller. Jadi dia punya peta itu ada. Cuma di dalam publikasinya bilang itu peta itu di Perang Dunia II langsung kacau, tidak tersimpan di Universitas Leiden, itu mengkosong, bullshit. Rockefeller punya peta ada. Jadi setelah dia punya Freeport ini kan yang punya itu kan beberapa perusahaan dan perorangan yang punya perusahaan itu, Freeport itu. Bisnismen di Amerika sini. Jadi mereka kehilangan saham di Kuba. Langsung mereka mau kembalikan uangnya Rockefeller 3 bilion dari mana? Jadi perjanjian New York ini itu atas dasar kemauan Soekarno untuk tanggal 15 supaya tanggal 17 sebagai hari ulang tahun. Jadi Helsinki juga sama saja.